Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa usni alaihi wa nukabbiruh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watik waqtada bisunnatik ila yaumil la raiba fi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyukum bi tahiyatul Islam, tahiyatul mubarakah, tahiyatul fil akhir jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan fillah, kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir lagi dalam majelis ini dalam rangka tholabul ilmi dan sekaligus silaturahim. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita hari ini Allah limpahkan keberkahan buat kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan teladan buat kita semua yang insyaallah telah membimbing kita semua kepada siratal mustaqim, dan insyaallah kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menapaki jalan siratal mustaqim ini sampai akhir hayat hidup kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimatullah. Jadi kajian hari ini kita ada kajian online sekaligus dengan kajian offline, jadi berbarengan. Jadi mohon maaf kalau saya konsentrasinya nggak kesini saja gitu ya, kadang-kadang kesini juga gitu. Jadi ada ikhwan-ikhwan kita di luar yang juga pengen menyaksikan kajian kita secara online. Jadi kita akan setup hari ini kajian mulai jam 10, nanti kita selesai jam 12. Jadi kita zuhur masing-masing di luar, nggak di sini gitu ya. Jadi kita usahakan tausiah mungkin 1 jam, nanti ada tanya jawab. Nanti setelah itu mungkin sampai jam 12 kita selesai. Ikhwan fillah rahmatullah, hari ini kita akan mengkaji terkait dengan husnul khotimah. Kalau ditanya husnul khotimah itu artinya apa kira-kira? Mati dalam keadaan baik. Hadirnya kita di dunia ini sejatinya bukan atas kehendak kita, bukan atas keinginan kita. Tapi keinginan siapa kira-kira? Maka ketika menjalankan kehidupan ini tidak bisa sesuai dengan keinginan kita, tapi harus sesuai dengan keinginan Allah. Maka jalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, insya Allah ketika diakhirkan usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Maka kalau kita bicara umur kita, kalau Allah berikan usia kepada kita 50, 60, 70 tahun, di waktu-waktu yang mana yang kira-kira paling afdol buat kita, yang paling baik buat kita? Di awal-awal hidup kita, di pertengahan hidup kita, atau di akhir hidup kita kira-kira? Kalau kita diberikan umur oleh Allah 60 tahun, itu yang paling bagus itu yang di awal, di tengah, atau di akhir kira-kira? Awal sampai akhir. Kalau ditanya awal, tengah, atau akhir, pilih salah satu. Jawabannya apa? Akhir. Akhir atau awal? Awal menentukan akhir ya. Kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah SAW, banyak disiratkan ternyata akhir kehidupan kita itu menentukan keselamatan kita. Selamatkah kita atau celakakah kita, tergantung akhirnya. Khairul laka minal ula. Yang akhir itu lebih baik, lebih utama dibandingkan yang awal. Maka pastikan akhir hidup kita dalam keadaan baik. Tapi tidak mungkin kita bisa menjadi baik di akhir hidup kita kalau apa? Kalau awalnya, tengahnya tidak kita jaga. Karena sejatinya akhir hidup kita cerminan dari semua aspek kehidupan kita dari awal sampai akhir. Jadi nggak bisa tuh ujuk-ujuk manusia kita ingin langsung mendapatkan husnul khotimah gitu. Padahal awalnya, pertengahannya tidak dekat dengan Allah, tidak punya komitmen terhadap Allah. Akhlaknya, ibadahnya kurang di hadapan Allah. Terus ujuk-ujuk minta ketika akhirnya mati dalam keadaan husnul khotimah.
Memang semua orang berkeinginan, punya dambaan, punya ingin untuk mati dalam keadaan husnul khotimah. Tapi mungkin nggak kira-kira orang kalau komitmennya terhadap Islam kurang, ibadahnya kurang, akhlaknya kurang, ketika mati bisa dalam keadaan husnul khotimah? Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Komitmen terhadap Islamnya nggak maksimal, nggak sungguh-sungguh, ibadahnya pun tidak maksimal, akhlaknya pun tidak maksimal, tapi ketika akhir hidupnya dia minta husnul khotimah, bisa dikasih nggak kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Bisa ya, bisa tidak. Bisa. Komitmen terhadap Islamnya nggak maksimal, nggak ada mungkin begitu. Ibadahnya pun masya Allah mungkin sholatnya masih bolong-bolong, saumnya kalau nggak Ramadan nggak saum, itu pun juga saingan sama perempuan, seminggu dia bolong. Sedekah, jangankan lagi punya uang atau nggak punya uang, setiap kesempatan nggak pernah bersedekah. Zakatnya, saumnya, zikirnya, tilawahnya kurang semuanya. Tapi ketika akhir hidupnya dia ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, bisa nggak kira-kira? Bisa kalau mengudaki. Bisa nggak kira-kira? Ya. Ternyata kalau melihat penjelasan hadis-hadis Rasulullah, bisa. Bisa. Kan diceritakan oleh Rasulullah, ada orang yang ketika dihidupkan oleh Allah sepanjang hidupnya, sepanjang usianya, ahli maksiat dia. Perbuatan maksiat yang dikerjakan. Jadi kerjaan-kerjaan dia itu kerjaan ahli maksiat. Sehingga sampai-sampai jarak dia dengan neraka tinggal 1 hasta. 1 hasta berapa meter kira-kira? Kira-kira 40 sampai 50 cm kira-kira. Kalau jengkap orang dewasa itu sampai itu. Kalau kita cuma 30 cm kira-kira. Jadi ada orang-orang sepanjang usianya, sepanjang umurnya dihidupkan oleh Allah yang dikerjakan ahli maksiat. Pekerjaan ahli maksiat. Sampai jarak dia dengan neraka tinggal 1 hasta. Tapi ketika akhir hayatnya dia kerjakan kerjaan ahli surga, maka dia pun masuk ke dalam surga. Dan ada juga orang-orang sepanjang hidupnya diberikan usia oleh Allah yang dia kerjakan perbuatan-perbuatan ahli surga. Sampai-sampai jarak dia dengan surga tinggal 1 hasta. Tapi di akhir hayatnya dia pun mengerjakan perbuatan atau ahli neraka, maka dia pun masuk neraka. Jadi apa pelajarannya buat kita? Pertama, jangan menjudge orang kalau kita lihat zohirnya mungkin tidak baik, pasti orang ini masuk neraka. Atau jangan kita berbangga diri dengan akhlak dan amal-amal yang sudah kita kumpulkan, pasti kita masuk ke dalam surga. Karena sekarang ini kan kita hidup di zaman fitnah. Ada orang yang paginya beriman, siangnya kafir. Ada siangnya beriman, sorenya kafir. Jadi masuk keluar dari keimanan itu sudah begitu mudah. Tidak punya batasan lagi mana iman, mana tidak beriman, mana iman, mana kafir. Tidak punya batasan lagi mereka. Begitu mudah mengibaikan masalah keimanan. Jadi kita hidup di masa penuh dengan fitnah, di mana iman tidak menjadi prioritas lagi buat kita semua. Maka begitu mudah orang masuk keluar dari iman, sehingga apa? Amal-amalnya sia-sia di hadapan Allah. Karena sebanyak apapun amal yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan, kalau kita benar-benar mensyirikkan Allah, menduakan Allah, mencari tandingan selain Allah, maka sia-sia amal kita. La in asrokta la yahbatona a'maluka lanakunana minal khosirin. Kalau kita menduakan Allah, mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah, maka sia-sia semua amal ibadah kita. Maka pelajaran dari hadis tadi itu, kita perlu tahu itu amalan-amalan apa yang cuma dikerjakan sesaat, singkat waktunya, bisa menghantarkan kita masuk ke dalam surga. Dan perbuatan apa juga yang cuma sesaat kita kerjakan, singkat kita kerjakan, bisa menghantarkan kita masuk neraka. Apa kira-kira itu? Perbuatan apa tuh? Udah banyak amalnya, ibadahnya, di akhir mengerjakan satu amalan, yang dia kerjakan amalan itu, sia-sia semua pahala-pahalanya, sia-sia semua ibadahnya. Salah satunya kemusyrikan. Jadi hati-hati, jaga betul amal-amal kita, ibadah-ibadah kita, jangan sampai kita mensyirikkan Allah. Maka ketika bicara husnul khotimah, kita bicara masalah kematian setidaknya. Kalau kita menginginkan husnul khotimah, kita harus ilmui dahulu tentang masalah kematian, masalah mati atau kematian. Karena sejatinya husnul khotimah itu tempatnya di kematian.
Dan sejatinya mati dan kematian itu siklus yang paling penting dalam kehidupan ini. Kan dalam hidup ini cuma ada dua, antara hidup dan mati. Orang tidak akan pernah dia hidup sebelum mengalami masa kematian. Dan orang tidak akan mati sebelum dia mengalami hidup. Jadi hidup dan mati ini satu siklus, satu paket. Yang harus kita perhatikan, yang harus kita punya konsentrasi untuk kita perhatikan agar jangan sampai hidup kita bahagia tapi matinya kita sengsara. Maka hidup dan mati satu paket yang harus kita jaga. Agar apa? Selamat kita di dunia, selamat juga kita di akhirat. Bahkan manusia itu diberikan kesempatan oleh Allah mati 2 kali, hidup pun 2 kali. Jadi kita semua ini diberikan kesempatan oleh Allah mati 2 kali, hidup pun 2 kali. Maka perhatikan hidup dan mati kita agar kita dibahagiakan oleh Allah dunia dan akhirat. Dan kalau bicara masalah mati, ini tidak ada kaitannya dengan umur, dengan usia, dengan waktu. Dia laksana pohon kelapa. Pohon kelapa bisa kita lihat ya. Kadang ada buahnya yang sudah tua, warnanya coklat, lalu dia jatuh, mati. Ada juga buah kelapa yang masih muda, warnanya hijau, terus jatuh pun mati. Bahkan ada yang masih kecil buahnya itu, warnanya apa? Kuning. Ya. Jadi kalau kelapa itu kan paling muda itu warnanya kuning, agak mudaan lagi, agak tuaan lagi hijau, paling tua coklat lah gitu kira-kira. Jadi yang kuning pun masih muda sekali, dia pun jatuh mati. Bahkan belum berbentuk buah sekalipun, bentuk kembang-kembang saja, kembang kelapa itu, dia pun jatuh mati. Dan begitulah kehidupan. Sejatinya setiap manusia jangan berharap dia akan mati di usia tua. Karena usia tua, usia muda, usia belia tidak menjamin umur seseorang. Karena mati bisa datang kapan saja. Maka Rasul pernah menceritakan kepada kita suatu ketika Rasul mengambil 3 ranting kayu. Satu ranting oleh Rasulullah SAW diletakkan di depan Rasul. Jadi Rasul sedang duduk seperti ini, diambil 3 ranting, satu ranting diletakkan di depannya, lalu satu ranting itu dilempar oleh Rasul jauh. Jadi 3 ranting, satu ranting taruh di depan Rasul, satu ranting dilempar jauh oleh Rasulullah. Lalu satu ranting lagi diletakkan persis di sebelah ranting yang pertama. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa makna pengajaran?" Kata Rasul, sejatinya ranting yang pertama ini adalah kalian, adalah insan, adalah manusia. Diletakkan di ranting pertama. Yang aku buang jauh-jauh itu adalah angan-angannya, cita-citanya, rencananya, planningnya. Jauh dibuang oleh Rasulullah. Lalu yang dilekatkan dekat oleh ranting pertama apa itu? Kematian kita. Jadi kalau bicara masalah kematian dengan rencana, dengan planning, begitulah kondisinya. Kalau kita ingin kaya, bisa enggak. Ya enggak? Kita pengen terkenal, bisa enggak. Belum pasti, sesuatu yang jauh dari angan-angan kita. Tapi bicara kematian, sesuatu yang paling dekat dengan kita. Maka kalau kita sebagai orang-orang beriman sadar, sejak yang paling dekat dengan kita adalah kematian, bukan rencana kita, bukan planning kita, bukan target kita, maka konsentrasi kita lebih banyak mana, ngurusin dunia atau ngurusin kematian kira-kira? Masih dunia ya. Padahal yang jelas-jelas pasti buat kita adalah kematian. Maka seyogyanya orang-orang beriman lebih fokus memperhatikan kematiannya. Karena itu yang jauh lebih dekat dibandingkan angan-angan, rencana dan tujuannya dia. Maka ketika bicara masalah kematian, kapanpun, dimanapun juga, kita tidak bisa menghindar. Dia pasti akan datang kepada kita. Qul innal mautal ladzina tafiru minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna alimil ghaibi was syahadah fa unabiukum bima kuntum ta'malun. Kematian yang kita menghindar darinya, menjauh darinya, pasti dia akan datang menghampiri kita. Dan kita akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui masalah yang gaib lagi masalah yang nyata. Jadi hidup kita ini cuma nunggu kematian. Dan kalau sudah kita mati, dimatikan oleh Allah, kita akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui masalah yang gaib lagi yang nyata. Jadi ketika bicara masalah kematian, Masya Allah, ini yang paling dekat dengan kita. Bahkan Rasul mendempetkan betul ranting pertama dengan ranting ketiga. Sedangkan rencana dia, planning dia jauh di sana.
Maka seharusnya orang beriman menjaga dirinya dan juga menjaga kematiannya agar ketika dimatikan oleh Allah bisa dalam keadaan husnul khotimah. Maka dalam surah Al-Hasr, surah 59 ayat 18, kita diperintahkan, kita diajarkan, kita diingatkan untuk mempersiapkan bekal menuju kematian kita. Surah 59 ayat 18, coba dibuka surahnya. Surah 59, persiapan bekal untuk kematian. 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Alhamdulillah, tadi ikhwan kita ada yang bacakan surah 59 ayat 18. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi Allah perintahkan kepada orang-orang beriman untuk mempersiapkan bekal, mempersiapkan diri untuk menjemput kematiannya. Dengan apa? Mengumpulkan bekal-bekal, mengumpulkan amal-amal, mengumpulkan amal soleh, mengumpulkan pahala. Karena sejatinya itulah bekal kita sejati menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita untuk mempersiapkan bekal. Kita diberikan umur 50, 60, 70 tahun, bekal apa yang sudah kita persiapkan? Kalau kita bicara masalah umur, Masya Allah, umur kita ini panjang atau pendek kira-kira? Panjang atau pendek kira-kira? 70 pendek. 60 pendek gak? Kalau kita bandingkan dengan umat-umat terdahulu, jauh lebih pendek umur kita. Bahkan kalau kita bicara umur kita sekarang saja nih, yang dikasih oleh Allah 60-70 tahun, sejatinya sangat pendek dan sangat singkat. Coba lihat satu hari 24 jam, apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, kita ikhtiarkan, apa yang kita upayakan di situ. Semua lebih banyak ngurusin masalah dunia. Maka bekal-bekal kita menghadap Allah masih terbatas, masih sedikit. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita, persiapkan bekal. Berbekallah kalian. Kita diperintahkan persiapkan bekal. Jadi dengan usia yang terbatas seperti ini, kita harus tahu prioritas dalam ibadah, gitu. Jadi jangan sekedar melaksanakan ibadah, melakukan ibadah, ngikutin orang di luar sana, merasa kita sudah banyak amal ibadahnya. Jadi orang-orang beriman dengan waktu yang pendek, waktu yang singkat, umur yang pendek, harus tahu skala prioritas dalam ibadah. Contoh sajalah, kalau kita bicara sholat. Sholat sendiri dengan sholat berjamaah, kadarnya, pahalanya banyakan mana kira-kira? Berjamaah. Sholat di rumah dengan sholat di masjid, banyakan mana kadarnya? Di masjid. Sekarang orang kalau jomblo sholat sama yang sudah menikah sholat, banyakan mana pahalanya? Banyakan mana kira-kira? Nikah sholat. Yang udah nikah sholat, yang jomblo sholat, banyakan mana pahalanya? Kok bingung? Orang yang sudah nikah sholat, mengerjakan sholat, yang jomblo mengerjakan sholat juga. Kadarnya, kedudukannya, pahalanya banyakan mana kira-kira? Insya Allah banyakan yang nikah. Karena orang nikah tuh banyak yang dipikirin. Ya enggak? Ya enggak? Mikirin anak, mikirin istri, mikir kerjaan, mikir aqua habis, galon habis gitu kan. Banyak yang dipikirin. Kalau jomblo sholat enggak punya pikiran. Ya. Maksudnya nggak banyak yang dipikirin gitu. Bukan nggak punya pikiran aja. Gini. Jadi orang beribadah harus tahu skala prioritasnya, mana yang penting buat dia untuk dia kejar, karena umur kita terbatas. Jadi kita harus tahu skala prioritasnya. Lalu kalau sudah kita tahu skala prioritasnya, kita kerjakan amal-amal secara konsisten, secara istiqomah. Gitu. Karena istiqomah itulah nanti menghantarkan kita bisa mendapatkan husnul khotimah. Kalau cuma sekedar kita kerjakan banyak, kita kerjakan saat ini kemudian berhenti untuk kurun waktu tertentu, kita khawatir yang kita kerjakan tidak sampai ketika kita dimanfaatkan oleh Allah. Maka ketika bicara masalah amal-amal yang sudah kita kerjakan, pastikan kita pun istiqomah.
Kalau ditanya nih antara perempuan sama laki-laki, yang biasanya lebih istiqomah siapa kira-kira? Perempuan apa laki kira-kira? Bicara masalah istiqomah, konsistensi, yang lebih istiqomah perempuan apa laki-laki? Perempuan. Laki-laki. Macam ibu rame terus itu. Lebih istiqomah perempuan atau laki-laki kira-kira? Laki. Perempuan sen kiri belok kanan. Tapi survei membuktikan katanya perempuan itu jauh lebih istiqomah dibandingkan laki-laki. Maksudnya laki-laki jauh lebih istiqomah dibandingkan perempuan. Faktanya begitu. Coba kalau kita lihat ya, perempuan tuh kalau masih usia remaja, masih usia muda gitu, kalau dia pengen nikah umur-umur 20, pengennya nikah dengan laki-laki yang keren, yang ganteng gitu. Kalau umur udah naik agak umur 30 tahunan, dia pengen nikah sama laki-laki yang mapan. Gitu. Kalau udah umur 40 tahun dia pengen nikah sama laki-laki yang setia. Yang setia. Jadi makin bertambah umur tuh dia pengen orang yang setia gitu. Nanti udah masuk umur 50 tahun dia pengen siapa? Laki-laki yang lebih soleh daripada dirinya. Jadi berubah terus panjang usia dia gitu. Tapi coba lihat laki-laki, umur 20 tahun kalau dia pengen nikah sama gadis yang cantik. Umur 30 tahun pengen nikah sama gadis yang cantik juga. Umur 40 tahun juga sama. Bahkan sampai 60 tahun pengennya nikah sama gadis yang cantik. Konsisten nggak itu? Jadi kadang-kadang orang-orang seperti ini harus kita pelajari, kita ambil ilmunya, karena sejatinya istiqomah itu menentukan kita mendapatkan husnul khotimah atau tidak. Orang bisa konsisten melaksanakan kebaikan dari awal, pertengahan sampai akhir, insya Allah ketika dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Nah, jadi ketika bicara masalah husnul khotimah, kita harus pelajari lebih dalam lagi. Coba kita pelan-pelan masuk kepada husnul khotimah. Husnul khotimah secara lughah, secara bahasa, artinya apa tadi? Husnul dari kata apa? Hasan, ahsan, artinya baik. Khotimah dari arti khatam, artinya akhir atau pengakhiran. Jadi arti husnul khotimah itu akhir atau penghabisan yang baik. Dan sejatinya husnul khotimah itu satu titik, satu waktu yang merupakan penilaian akhir Allah terhadap hambanya. Jadi akhir usia manusia itu ketika diwafatkan oleh Allah merupakan penilaian akhir Allah terhadap dirinya. Kalau baik dia di akhirnya baik dirinya, kalau buruk akhirnya buruk dirinya. Maka tergantung akhirnya. Sama seperti kalau kita sekolah. Kalau ada ujian-ujian, ada ulangan-ulangan harian, mingguan, bulanan, nilai kita bagus-bagus di situ. Tapi ketika ujian akhir semester mau menaikkan kelas, nilai kita nggak bagus. Naik kelas nggak kira-kira? Ujian harian, ulangan harian bagus, mingguan bagus, bulanan bagus. Tapi ketika akhir mau naik ujian, mau naik kelas, nilainya nggak bagus. Naik kelas nggak kira-kira? Nah begitulah manusia. Jadi akhir itu menentukan keselamatan dia, selamatkah dia atau celakakah dia, tergantung akhirnya. Kan disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatimi. Sesungguhnya amal manusia itu tergantung akhirnya. Jadi amal-amal kita semua ini tergantung akhir dari amal kita. Baik amal kita, insya Allah baik semua amal-amal kita. Buruk akhir amal kita, buruk juga amal-amal kita di awal dan pertengahannya. Maka jaga betul amal-amal kita sehingga ketika dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Antum tahu nggak sekarang ini kita bahas masalah husnul khotimah. Tahu nggak keutamaan husnul khotimah itu? Tahu nggak nilai keutamaan dari husnul khotimah itu? Apa sih fadilahnya? Apa sih keutamaannya? Apa manfaatnya? Sampai kita perlu bahas khusus seperti ini. Tahu nggak kira-kira? Fadilahnya, keutamaannya apa sih? Maka wajar kalau kita belum paham keutamaannya, kemuliaannya, ketinggiannya. Jarang di antara kita yang mengejar husnul khotimah karena nggak tahu nilainya. Tapi orang yang tahu nilainya, maka waktunya, tenaganya, pikirannya difokuskan untuk mengejar itu karena dia tahu nilainya. Maka harus kita pahami terlebih dahulu, apa sih husnul khotimah itu?
Dalam satu hadisnya Rasulullah SAW bersabda, mengajarkan kepada para sahabat. Hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim yang menyebutkan sesungguhnya man kana yurid. Sebentar, hadisnya itu yang menceritakan tentang kebaikan seorang. Wa may yuridillaha bihi khairan istakmalah. Jadi kalau Allah ingin berikan kebaikan kepada seorang hamba, kepada manusia, kepada insan, Allah nggak berikan harta, Allah nggak berikan jabatan, Allah nggak berikan kedudukan, tapi Allah berikan istakmalah. Maka sahabat bertanya, ma istakmalah ya Rasulullah? Apa sih makna istakmalah ya Rasulullah? Lalu Rasul menjelaskan, istakmalah itu karunia dari Allah yang diberikan kepada hamba berupa kebaikan-kebaikan untuk terus mengerjakan kebaikan sampai ketika dia mengerjakan kebaikan itu Allah cabut nyawanya. Itu yang disebut dengan istakmalah. Jadi diberikan konsistensi untuk melakukan perbuatan baik, amal-amal soleh, ibadah-ibadah, sampai ketika dia melaksanakan ibadah itu Allah cabut umurnya, Allah cabut usianya, Allah sudahi hidupnya. Itu yang disebut dengan istakmalah. Dan sejatinya itulah husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu tidak melulu terkait dengan masalah fisik, tidak melulu terkait masalah yang zahir kita bisa lihat, tapi sejatinya husnul khotimah itu ketika manusia diberikan karunia oleh Allah dalam sepanjang hidupnya bisa terus berbuat baik sampai ketika dicabut oleh Allah nyawanya pun masih dalam berbuat baik. Itu yang disebut dengan istakmalah. Dan sejatinya Allah menurunkan semua syariat-syariatnya, semua syariatnya, mau sholat, zakat, saum, haji atau syariat yang lain, hakikatnya secara esensi itu syariat diberikan kepada kita semua untuk menjaga diri kita agar ketika diwafatkan oleh Allah bisa dalam keadaan husnul khotimah. Penantum bayangan nggak? Allah berikan sholat, berikan zakat, berikan saum, berikan haji, berikan syariat yang lain, semua hakikatnya menjaga kita sebagai orang-orang beriman agar ketika diwafatkan oleh Allah bisa dalam keadaan husnul khotimah. Jadi kalau orang sadar syariat yang Allah berikan kepada kita, ada nggak kira-kira yang harus menolak syariat kira-kira? Ada nggak kira-kira orang Islam yang menolak syariat harus? Ada nggak kira-kira? Ada juga. Kalau bicara seharusnya, kalau ini dihadirkan oleh Allah untuk menjaga kita supaya bisa husnul khotimah, harusnya ada penolakan nggak kira-kira? Kalau dia mengaku beriman terhadap syariat Islam, ada penolakan nggak kira-kira? Nggak ada. Tapi kenapa hari ini ada? Karena belum punya ilmu. Nah, syariat diturunkan oleh Allah tidak ada tujuan lain kecuali untuk menjaga kita agar ketika diwafatkan oleh Allah bisa dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ikhwan fillah rahimatullah. Husnul khotimah ini karunia Allah. Dia seperti karunia-karunia yang lain yang harus kita usahakan, kita upayakan, kita ikhtiarkan baru kita bisa mendapatkannya. Jadi husnul khotimah ini satu kondisi yang kalau bahasa kita ini hadiah dari Allah yang Allah berikan kepada kita, dan hadiah itu tidak bisa kita dapatkan hanya berdiam diri, berpangku tangan, beruncang-uncang kaki, tapi harus ada ikhtiar yang kita lakukan agar diberikan husnul khotimah. Jadi husnul khotimah harus diperjuangkan, diusahakan, diikhtiarkan agar Allah berikan kepada kita semua. Nah, ikhwan fillah rahimatullah, bicara husnul khotimah, maka ini satu momentum yang paling besar buat kita semua karena menentukan kebahagiaan kita maupun kecelakaan kita. Husnul khotimah merupakan hadiah yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus mencari, menjemputnya dan mengupayakannya. Ikhwan fillah rahimatullah, maka untuk mendapatkan husnul khotimah selain ikhtiar harus ada upaya yang kita lakukan, dan buat orang beriman tidak ada upaya itu kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu nggak doa mendapatkan husnul khotimah seperti apa? Doa mendapatkan husnul khotimah. Ini ketahuan nggak pernah doa nih, nggak pernah berdoa minta kepada Allah agar diberikan husnul khotimah. Doanya apa? Bisa, itu juga bagian agar hidup dan mati kita dalam keadaan baik. Ada doa yang spesifik yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita agar ketika diwafatkan oleh Allah bisa dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma khtif lana
bil Islam, waqtif lana bil iman, waqtif lana bil ihsan, waqtif lana bis sa'adah, waqtif lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikan aku, akhirkan usiaku dengan membawa Islam, dengan membawa iman, dengan membawa kebaikan, dengan membawa kebahagiaan, dan matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ini doa yang harus terus kita lantunkan agar ikhtiar kita disempurnakan oleh Allah, diijabah oleh Allah, dan kita diberikan husnul khatimah. Nah, ikhwan fillah rahimatullah. Apa sih ciri-ciri orang yang diberikan oleh Allah husnul khatimah? Ada yang tahu nggak kira-kira? Pernah baca hadis-hadisnya nggak? Atau penjelasan ustadz-ustadz di luar sana? Ciri-ciri orang ketika diwafatkan oleh Allah mendapatkan husnul khatimah seperti apa kira-kira? Wajahnya Senyum, wajahnya berseri-seri, apalagi? wangi. Hah? Wangi. Kalau dicium wangi, apalagi kira-kira? Yang kita pernah dengar, kita pernah baca, kita pernah dengar dari orang lain. Bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apalagi kira-kira? Hah? Apa tadi? Jasadnya awet. Apalagi? Apalagi kira-kira yang merupakan tanda-tanda orang ketika wafat diberikan oleh Allah husnul khatimah? Apa tanda-tandanya? Jasadnya ringan kalau digotong. Ini sering nonton itu ya. Dosa itu namanya. Indosiar deh ya. Image-nya bagus. Jadi kebanyakan kita ketika bicara masalah husnul khatimah yang kita pahami secara zohir, secara kasat mata, yang bisa kita lihat, bisa kita raba, seakan-akan tanda satu-satunya kalau orang mendapatkan husnul khatimah. Padahal sejatinya penampakan fisik, zohirnya tidak otomatis menampakkan kebaikannya. Walaupun hadis-hadisnya sahih. Di antara hadis-hadis yang sahih itu mengatakan apa? Orang kalau mati dalam keadaan husnul khatimah itu ketika dia sakaratul maut, itu di keningnya ada keringat gitu. Keluar keringat di keningnya. Salah satunya. Yang kedua, di hadis yang lain disebutkan kalau orang mendapatkan sakaratul maut kemudian husnul khatimah, itu ketika dia mati itu kayak tersenyum walaupun nggak terbuka mulutnya. Tersenyum karena apa? Ditampakkan tempatnya nanti di surga gitu. Itu salah satu ciri-ciri orang diberikan husnul khatimah. Itu penampakan fisik dan tidak otomatis menjadikan dia seperti itu. Karena husnul khatimah seseorang tidak tergantung secara terlek otomatis dari penampakan fisik. Coba kalau kita perhatikan, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, sebut saja lah misalkan artis gitu ya, meninggal, mati. Mukanya ganteng nggak? Ganteng. Namanya artis ya nggak? Tetap ganteng. Ya nggak? Malah kadang dipakein jas, pakein sepatu, dipeti dia. Ya kan? Bagus fisiknya, basuk jasanya. Bahkan banyak orang-orang yang tidak beriman tuh ketika mati, masya Allah, lengkap badannya, bersih badannya, mungkin wangi juga badannya, gitu. Padahal kalau kita melihat, maaf, pamannya Rasulullah SAW yang bernama Hamzah. Ada yang ingat kisahnya? Hamzah itu wafat terbunuh syahid di medan apa? Perang apa? Perang Uhud. Di perang Uhud. Lalu ketika Rasul melihat jasad pamannya Hamzah, apa yang terjadi? Rasul histeris. Menangis Rasul dengan kerasnya. Sampai Umar berkata, belum pernah aku melihat, menyaksikan Rasulullah menangis seperti ini. Sampai kami semua pun menangis di hadapan Rasulullah. Karena apa? Karena melihat jasad pamannya Hamzah itu nggak layak untuk dilihat. Jantungnya diambil. Kenapa nggak layak untuk dilihat? Jantungnya dibelek. Masya Allah, itu jasadnya hancur sedemikian rupa. Hidungnya lepas dari mukanya. Badannya penuh dengan sabetan pedang. Bahkan maaf, itu dadanya terbelah. Terbelah. Bahkan jantung dan hatinya terlepas dari badannya. Karena apa kira-kira? Hindun makan. Karena diambil oleh Hindun. Lalu dikunyah olehnya di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Gitu. Maka ukuran orang su'ul khatimah, husnul khatimah bukan jasad. Bukan jasad. Tapi lebih kepada tadi itu. Perbuatan. Lebih pada perbuatan yang Allah karuniakan kepada kita, bisa konsisten terus kita kerjakan. Bahkan ketika kita melaksanakan perbuatan baik itu, Allah cabut umur kita, Allah cabut nyawa kita, maka kita mati dalam keadaan husnul khatimah.
Wa may yuridillaha bihi khairan istakmalah. Diberikan istakmalah oleh Allah. Diberikan karunia bisa terus berbuat baik sampai ajal menjemputnya. Jadi ketika bicara masalah husnul khotimah tidak berkorelasi langsung dengan penampakan jasad, penampakan fisik, tapi lebih ke lebih amal-amal, perbuatan, aktivitas kita sepanjang hidup kita sampai akhir hidup.